Asal-usul Mandailing tidak dari Batak Toba. Mandailing ditinjau dari sejarah asal-usul Mandailing bukan Batak berdasarkan Kitab Tua Empu Prapanca, Negara Kertagama. Patut diingat, catatan ini adalah kitab tertua yang pernah ada di Indonesia dan diakui kebenarannya oleh UNICEF dan dunia ilmiah. Artinya, jika seseorang tidak percaya kebenarannya secara intelektual, ia akan masuk neraka. Dalam kitab tersebut Empu Prapanca, Ompung Prapanca, dalam bahasa Mandailing, mencatat banyak hal tentang Majapahit, termasuk negara yang ditaklukkannya. Empu Prapanca menyebut belahan timur adalah Melayu, termasuk di dalamnya Mandailing, Pain, Panai, Toba, Barus dan lain-lain. Saat itu Toba, Mandailing dan Barus dikategorikan rumpun Melayu. Tidak ada Batak pada saat itu. Tidak dijumpai terminologi Batak dalam kosakata kuno, Sanskerta, atau bahasa yang dikenal dan difahami antar bangsa saat itu. Referensi yang paling diterima dan masuk akal menyebutkan bahwa istilah Batak untuk memanggil satu kaum baru muncul kemudian oleh orang-orang pesisir yang merasa lebih beradab kepada penduduk pedalaman. Tepatnya, Batak adalah istilah untuk suku orang pedalaman. Sekitar tahun 1365 peradaban di pedalaman Sumatera masih sangat primitif, dan kanibalisme masih sangat dimungkinkan terjadi. Kanibalisme paling mutakhir dicatat dalam sejarah adalah kanibalisme pada misionaris, kejadian antara Sibolga dan Tarutung. Kumpulan sejarah kanibalisme yang dicatat sejarah, determinasi sejarah, masyarakat tumbuh, berkembang dan berubah. Peradaban manusia di utara bagian Sumatera berpusat di tepian Sungai Barumun dan Sungai Batang Pain. Bayangkan, saat itu kota yang kita kenal bernama Medan masih berupa laut dan rawa, tidak berpenghuni manusia. Toba, Mandailing dan Padang Lawas adalah kawasan segitiga emas pada masa itu dan pusat peradaban dan penyebaran agama ada di Padang Lawas. Itulah logika satu-satunya kenapa banyak terdapat kesamaan bahasa dan budaya, dan ada masa di mana Mandailing yang tidak terlalu besar berpusat di Kerajaan Pulungan. Atau sebelumnya ada konsentrasi penduduk di tempat yang bernama Mandala Holing tepi Sungai Batang Gadis atau di mana saja stepa yang luas. Tanah yang cocok untuk pertanian yang diakibatkan suburnya tanah yang di bawah Batang Gadis, Sungai Barumun dan Batang Pain. Itulah kenapa semua candi yang ada di Mandailing Godang dibangun di lapangan terbuka dan tidak jauh dari sungai-sungai utama. Candi Portibi, Candi Bahal, candi yang ada di Siabu dan di Pidoli berada di tempat yang layak untuk umum. Nama Batak tidak diketahui asal-usulnya. Sejelas sejarah asal-usul lebih besar dari Toba, Mandailing, Pain dan Barus. Mandailing untuk menyebutkan wilayah cukup luas yang mendiami tepi Sungai Batang Gadis namun terlalu kecil jika dibanding Kerajaan Majapahit di abad 13 m. Hal itu disebabkan hampir semua pulau Sumatera pada saat itu masih tertutup hutan belantara berbanding terbalik dengan Pulau Jawa bagian utara yang datar, subur dan cocok untuk tempat tinggal dan pertanian. Maka orang Mandailing masa silam masih suka berpindah-pindah. Pedagang Arab yang bermukim di Barus terjadi di masa berikutnya dan bubar setelah diserang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Pain langsung berhubungan dengan perdagangan internasional dan pendeta-pendeta dan pusat penyiaran agama Hindu-Buddha berada di Kerajaan Pain. Banyak yang belajar ke Campa dan India. Beberapa bahasa yang masih diwariskan atau terakulturasi pengaruh Hindu hingga kini antara lain Mangaraja, Ompong, Opung, Debata. Beberapa bahasa yang masih diwariskan atau terakulturasi pengaruh Hindu hingga kini antara lain Mangaraja, Ompong, Opung, Debata.
Aksara Suratulak Tumbaga adalah impor berasal dari pengaruh Hindu-Buddha. Mandailing dikemudikan hari lebih konsentrasi di Penyambungan dan Pidoli, New Delhi, karena Patih Gajah Mada dari Majapahit menghancurkan kerajaan Pein yang terdapat di Barumun Padang Bolak. Banyak penduduk, tentara dan aliansi Pein migrasi masuk ke pedalaman di Penyambungan. Mereka inilah yang mendiami Huta Siantar dan Siladang. Sejatinya penduduk Siladang adalah tentara Sriwijaya yang dikebiri pasukan Gajah Mada dari Padang Lawas. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya persamaan bahasa dan adat istiadat Siladang, Aek Banir, dengan penduduk Palembang di pedalaman seperti cenderung mengunci koloni dari masyarakat luar. Ini juga menjadi penjelasan kenapa bahasa Siladang berbeda dengan bahasa Mandailing pada umumnya. Kerajaan Pein adalah sekutu kerajaan Sriwijaya. Para pendatang dari Pein dan tentara Sriwijaya ini kemudian lebur menjadi orang Mandailing dan mengadopsi marga setempat. Masa inilah si Barowar, leluhurnya Nasution dewasa. Si Barowar bisa mendominasi pengaruh Pulungan karena beraliansi dengan para pendatang ini. Belakangan banyak orang Siladang, Aek Banir, menjadi Nasution. Demikian mungkin juga orang Pein yang terusir itu. Sejarah asal-usul Mandailing pada akhirnya harus diakui bahwa apa yang dimaksud Mandailing kini hanya menunjuk pada wilayah saja. Jika seseorang merasa dirinya punya silsilah yang mengakar ke Tanah Toba dan tinggal di Mandailing, maka ia boleh mengklaim diri menjadi orang Mandailing. Mandailing tidak hanya diisi oleh orang Mandailing saja, tetapi patut diingat, pendeta Hindu yang berkulit hitam itu menetap di Mandailing dan beranak pinak hingga sekarang. Rombongan dari Aceh, Tapak Tuan, menjadi Rangkuti dan beberapa pedagang Cina menjadi Lubis atau Pulunan, tergantung tempat dan situasi di mana bermukim. Menurut salah satu sumber, marga Lubis aslinya berasal dari Bugis. Ini membuktikan bahwa Mandailing lebih heterogen dan lebih dinamis dari Toba. Jadi jangan heran kenapa Tarombo Toba lebih rapi dari Tarombo Mandailing. Apakah Mandailing itu Batak sekarang tergantung dari mana Anda melihatnya, tetapi yang pasti Mandailing tidak berasal dari Batak adalah fakta yang harus diakui. Menjadi seorang Batak atau Mandailing adalah dua pilihan buat penduduk yang berasal dari tanah Mandailing. Saya memilih Mandailing karena istilah ini lebih tua dan mendarah daging. Mengetahui sejarah asal-usul Mandailing, maka kita harus ke masa lalu. Asal-usul Mandailing dan sejarah Mandailing Natal harus ditulis berdasarkan data empiris. Asal-usul Mandailing hanya dicatat berdasar penuturan cerita rakyat, contohnya seperti plesetan ini. Cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun dibutuhkan sebagai pelengkap data empiris tadi, tapi bingkai penulisan sejarah asal-usul Mandailing tetap harus yang realistis, logis dan sistematis. Sejarah Mandailing harus dibebaskan dari sentuhan subjektif, seperti fanatisme keyakinan, dan fatalisme silsilah Raja Batak. Jika kita sudah menyimpulkan suatu hal, asal-usul Mandailing dari Batak Toba, maka kita telah berhenti untuk berpikir dan menggali pertanyaan, dari mana asal-usul Mandailing, dengan vonis asal-usul Mandailing adalah dari Batak Toba. Kita telah membunuh sejarah asal-usul Mandailing. Siapa yang tahu pasti asal-usul Mandailing dari Batak Toba kecuali nenek moyang Mandailing itu sendiri? Dan sayangnya mereka yang telah pergi tidak menitipkan surat wasiat dan catatan yang bisa dimengerti dan jelas mereka berasal dari mana. Jadi seseorang yang hidup di zaman ini tidak punya hak memvonis asal-usul Mandailing dari Batak Toba atau tidak. Istilah Mandailingnya, don't punish if you don't know.
Hanya dengan cara ini asal-usul Mandailing bisa disingkap jadi tidak pantas hanya karena seseorang berasal dari Batak Toba dan punya catatan silsilah Tarombo menggeneralisir asal Mandailing dari Batak Toba. Sebaliknya, seseorang yang merasa tidak punya pertalian darah mengatakan asal-usul Mandailing adalah dari Vietnam. Jadi mari berpikir logis bahwa asal-usul Mandailing adalah fakta yang terpisah dari kesimpulan siapapun. Seseorang boleh berpendapat, tentunya berdasarkan logika yang jernih, tentang asal-usul Mandailing. Sangat bagus membuat diskursus tesa, antitesa, dan sintesa. Ungkapkanlah data dan fakta serta logika. Tentu saja akan memperkaya hasanah perbendaharaan asal-usul Mandailing dengan suatu kesadaran bahwa Mandailing bukan milik seseorang, sebaliknya Mandailing memiliki orang Mandailing. Tulisan ini hanyalah rintisan untuk generasi ini karena masih banyak fakta masih terkubur di perut bumi, menanti untuk disingkap. Asal-usul Mandailing tidak dari Batak Toba karena tidak mungkin Raja Batak atau siapapun nenek moyang orang Batak tiba-tiba muncul dari perut bumi atau jatuh dari langit di suatu tempat di Tanah Toba, lalu beranak pinak menjadi suku Batak. Saya banyak mendengar lelucon bahwa pada zaman dahulu kala hiduplah seorang Empu Mula di Najadi Nabolon, Raja Batak yang memerintah sendirian dan kesepian. Karena tidak seorang pun berada selain dirinya dan keluarganya yang berada di puncak gunung itu. Naif sekali jika seperti itu gagasan seseorang tentang sejarah asal-usul Mandailing. Dalam bayangan saya, orang Batak yang mendiami Toba yang pertama kali adalah sekelompok keluarga yang punya pemimpin dari keluarga itu sendiri. Migrasi massal adalah fakta sejarah yang tercatat dimanapun di tanah Batak. Migrasi disebabkan perpecahan di satu klan, dan kelompok yang kalah akan pindah dan menempati suatu daerah yang baru. Jika tempat itu milik marga tertentu, mereka yang jadi pendatang kemudian menjadi anak boru, tidak menjadi raja. Mereka harus hormat pada Raja Nidapot, raja yang tempat menumpang. Jika tempat baru itu kosong tanpa otoritas marga apapun, pemimpin mereka itu pun berubah jadi raja. Demikianlah polanya.